ini adalah QKZ X HBB Kan. Ini merupakan kolaborasi dari HBB dan QKZ. HBB dikenal sebagai Hawaii Bad Boy atau di YouTube sebagai Bad Guy Good Audio Reviews. Dia YouTuber yang cukup terkenal ya di kawasan komunitas audio gitu ya. Dan ini adalah kolaborasi dia yang kalau nggak salah kedua sama QKZ. Jadi ini IEM yang keluar 7 bulan lalu dan bisa dibilang sebagai IEM bass head terbaik di bawah 1 juta. Apakah itu benar? Menurut gue benar, cukup benar. Ini IEM-nya bass head banget dan cukup all-rounder. Hampir semua lagu bagus untuk IEM ini. Tapi permasalahan bass head, itu dia masalahnya, dimana gue memang gak gitu suka IEM yang bass head, dan gue pikir ini bisa mengubah pikiran gue. Ternyata masih juga kurang gitu loh. Jadi rada susah gue nge-review, dan rada lama banget gue nge-review ini, karena gue harus ya masuk ke dalam mood bass head gitu, baru gue bisa ya gimana ya, mereview ini dengan nyaman. Karena kalau misalnya enggak, gue bisa cuma ngata-ngatain ini doang. Karena gue nggak gitu suka bass yang berlebihan, overwhelming, dan menutupi semuanya. Tapi ini ternyata nggak begitu menutupi semuanya. Jadi kita langsung aja ke reviewnya. Dan sebelum gue mulai review ini, gue juga mau terima kasih sama Bang Sebastian yang sudah ngirimin ini. Dan minta maaf juga, karena ini sudah dikirimin dari sebulan yang lalu. Dan gua memang sangat lama untuk mereview ini, karena ya seperti yang gue bilang, gue emang orang yang pencinta mid dan pencinta yang lebih netral, dimana gue pas denger ini, gue langsung rada sedikit males nge-reviewnya, karena ya suara bassnya banyak menutupi banyak hal, dan jadi suara-suara lain tuh nggak gitu koheren. Cuma itu doang sih masalahnya. Tapi sekarang, setelah berapa lama gue pakai ini, gue paksain daily, gue udah mulai kebiasaan sama suaranya. Ini menurut gue jadi worth it sekarang. Beneran jadi worth it. Jadi gue jelasin sekarang. Kita mulai dulu sama apa yang didapetin ya. Gue nggak banyak dapetin barang, cuman dapetin ini doang sama anjing berjatuh casing. Casingnya bilangnya jujur jelek. Gue tahu dapet kayak koin emas yang rada gede gitu, yang ada logo HBB sama kayak mungkin appreciation dari HBB. Cuman cuy, ini casing murah banget rasanya cuy. Ini casing apa coba? Ini kalau misalnya lu lihat ya, ada ini juga IEM holder dari, gue nggak tahu kulit sintetis atau kulit asli. Gue rasa sih kulit sintetis ya dari rasanya. Tapi cuy, ini murah banget. Sumpah rasanya murah banget. Kenapa harus dapat casing semurah ini untuk ya kolaborasi bisa dibilang ya. Menurut gue mendingan casingnya yang ada logo HBB nggak apa-apa daripada dapet kayak koin spesial yang nggak gitu berguna selain kayak oh iya keren HBB gitu, atau nggak juga sih, kayak aduh gimana ya, gue mending casingnya dibagusin, tambahin logo HBB daripada dapet koin terpisah HBB yang kelihatannya mahal, cuma gue nggak dapet, jadi gue nggak tahu gimana. Dan selain itu kejelekannya adalah kabel, dimana ya lu lihat kabelnya sangat standar walaupun ujung besi, sini besi. Ini QDC, ya I guess QDC oke, ada orang yang suka. Gue bukan orang yang suka QDC, karena QDC-nya itu bisa banyak. Ada QDC yang ujungnya kotak, ada yang ujungnya bulat. Bahwa ujungnya ini yang bulat, gue kemarin tuh sempet beli yang kotak, jadi gue nggak bisa pakai nggak bisa gue pakai ke sini karena gue belinya yang kotak. Jadi ya nasib. Jadi gue nggak bisa cobain rasanya gimana pakai kabel yang lain. Dan menurut gue ya oke aja lah, kabelnya sangat standar, tapi oke, masih bisa diterima. Nggak ada neck hinge, ada yang nggak suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka. Ujungnya 3.5 mm, dan ya
QDC, Tupin 0.78 mm. Anjing, gue ngomong susah banget. Gue juga lupa dapat berapa banyak ear tip karena gue nggak dapet, tapi ya ini lumayan cocok ear tipnya. Dan kita langsung ke build quality, dimana menurut gue desainnya cukup nyaman di dalam kuping gue. Dan di atas sini seperti dilihat bahwa dia punya plate-nya besi dan dilapisin sama stiker silikon-ish gitu ya. Sama kalau nggak salah bagian bodinya itu 3D print, jadi lumayan bagus. Mantap. Jadi kita langsung ngomongin tentang suara dan tuningan. Jadi AM ini datang dengan harga 620.000 sampai 650.000-an ya. Dan ini memiliki dua driver dynamic, satu 10 meter untuk ngandelin bassnya, dan satu 7.8 mm untuk ngandelin mid dan treble-nya. Dimana ini memiliki tonalitas dan tuningan yang mengarah ke Harman. Karena seingat gua, HBB itu ngambil tuningan dari Truth Ear Zero yang dimodifikasi ke target curve-nya dia. Dimana ya jadi kayak gini, IM Harman-ish bass head yang treble-nya sedikit lebih nggak gitu tajam, tapi masih rada tajam. Tapi ntar kita ngomongin treble ntar lagi. Selain dari tuningannya mengarah ke Harman-ish bass boosted, ini memiliki tonalitas warm yang mengarah ke dark. Sekarang kita ngomongin ke bass. Di mana bass itu menurut gue enak, berkualitas enak tapi berlebihan. Dia tuh memiliki feeling yang penuh, memiliki feeling tebel, oke? Dia rasanya tebel, penuh, hantemannya berat, enak lah, oke? Dia dalam, oke? Hanteman bassnya tuh dalam, tapi rada sedikit roll off di sub bass emang, dan sedikit muddy-ish ya di sub midnya. Nggak sampai semadi V-shape, tapi rada sedikit muddy. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena deck gue kurang bagus, tapi ya mungkin emang karakteristik tuningannya. Tapi menurut gue rada sedikit, beneran sedikit banget muddy di bagian bass, mid bassnya. Tapi selain dari itu oke. Menurut gue bassnya cukup berkualitas, cukup keras, bukan cukup lagi, berlebihan kerasnya. Dimana kadang-kadang pas gue dengerin musik, aduh ini enak, coba bassnya dikecilin dikit, bassnya kecilin dikit, tapi bassnya enak gitu, kayak enak, tapi kenapa kayak gitu suaranya, kelebihan banget, tapi sedikit roll off juga, nggak gitu extended sekali. Tapi ya oke. Menurut gue ini tetap bass paling bagus harga 600 ribuan. Jika lu orang yang bass head, sangat bagus buat itu. Tapi sekarang kita ke bagian mid dan bagian vokal, dimana yang menurut gue anehnya masih tetap penuh, oke? Suara-suaranya itu keluar, tapi jelas. Suara-suara mid dan vokal tuh di belakang. Aduh, apalagi di mid. Mid-nya itu di belakang banget daripada bass-nya. Kalau misalnya tiba-tiba ada bass di dalam musik lu, mid-nya langsung hilang rasanya. Nggak hilang banget, maksudnya, lu ngerti lah maksud gua? Nggak langsung hilang, tapi hilangnya lumayan parah, di belakang banget mid-nya. Untungnya vokalnya masih bisa kedengaran jelas, pas walaupun ada bass gede, jedak-jeduk, masih kedengaran jelas vokalnya, walaupun emang kedengaran di belakang, jelas di belakang sama suara bassnya dan suara lain-lainnya. Tapi ya masih oke. Masih oke. Dan lumayan penuh, itu yang gue lumayan suka sama IM ini. Mungkin karena dia punya extension ya di bagian, ya segitulah ntar lu lihat. Di lumayan full, rasa vokalnya lumayan penuh, walaupun kayak kurang sesuatu gitu, kayak kurang crispy rasanya ya. Gila, ngomong udah kayak ngomong apa ngedeskripsiin apaan gue. Tapi kayak rasanya kurang garing suara vokalnya, tapi penuh, tapi kurang gimana ya, kurang memuaskan tapi penuh.
aneh. Gue juga nggak ngerti gue ngomongnya gimana. Kurang memuaskan, tapi penuh. Jadi masih bagus buat gue, beneran. Gue masih bisa terima suara vokalnya. Walaupun ya dibilang bagus banget kagak, dibilang clear banget enggak. Tapi dia masih clean suara vokalnya, suaranya clean, penuh. Tapi kurang garing. Ya pokoknya kayak gitulah ya suaranya. Oke, kita ke treble. Dimana treble-nya ya menurut gue kurang dewasa. Kayak gimana ya treble-nya? Dia tuh kurang halus pembawaannya, kurang mulus pembawaannya, dan sedikit terlalu kasar rasanya. Tapi peak-peaknya nggak sampai setajam bukan Sound of Zero, Truth Ear Zero. Dia masih peaknya di kalau nggak salah 13 sama 8, dimana Truth Ear Zero tuh 8 sama 15, yang dimana jadi tajam banget. Oh ya, sama di vokalnya Sound of Zero juga lumayan tajam. Ini vokalnya nggak gitu tajam, cuman ya kurang apa gitu kan ya. Jadi treble-nya kurang extension dan kurang mulus aja buat gue sih. Ya oke lah gitu loh, maksudnya dia kan mengikuti tuningan Harman, di mana emang tuningan treble Harman itu memang kurang bagus, dan gue sendiri juga gak ngerti cara tuningan treble, jadi ya gue nggak banyak ngomong dulu. Kita ngomong ke soundstage, di mana soundstage ya cukup lebar, tapi nggak sampai selebar Truth Zero, tapi masih cukup lebar. Permasalahannya adalah dia punya suara nggak gitu airy, tapi treble soundstage-nya lumayan lebar. Jadi ya lebar, tapi nggak ada ruangan. Gimana ya? Lebar tapi sempit gitu, mungkin gitu kali ya. Lebar tapi sempit ke bawah gitu. Sama dia punya imaging. Nah ini juga yang banyak di ngomongin masalah imaging QKZX HBB, karena rada unik di bagian tuningan imagingnya, dimana harusnya vokal di sini, misalnya vokalnya ada di sini, bassnya harus ada di sini, harus ada di sini. Tapi menurut gua cukup koheren bagian imagingnya ya, selain dari kalau misalnya ya ada musik bass yang lumayan besar datang gitu, tiba-tiba semuanya ketutupan suaranya, rada ketutupan, aduh kok jadi kayak rada madi suaranya, coba ini bassnya kecilan gitu. Tapi ya selain dari itu oke. Imagingnya rada unik, emang rada unik rasanya. Gue nggak juga susah jelasinnya gimana ya, tapi ya gue juga lumayan suka gue sama imagingnya, karena gue masih bisa, oh iya suara vokalnya jelas ada di sebelah situ, suara instrumennya ada di sebelah sini gitu, atau di mana. Lumayan enak menurut gue imagingnya. Yang penting gue bisa tahu rasanya di mana gitu kan, tempat instrumen atau suara itu datang dari mana gitu kan. Di sini di mana separasi ya sebenarnya harusnya lumayan bagus karena drivernya ada 2. Tapi ya seperti yang lo tahu, bassnya itu sangat terlalu berlebihan, di mana kalau misalnya sudah ada suara bass yang datang dan dipertemukan oleh musikmu, langsung suaranya tertutupi. Dan itu menyedihkan, sumpah rada menyedihkan. Enak kan kalau misalnya ini bassnya dikecilin, tapi jadi jadi Truth Ear Zero dong. Gimana ya? Separasi tidak gitu bagus, atau lumayan oke kalau nggak ada suara bass. Cuman nggak mungkin kali ya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke timbre dan asmer. Enak. Gue bilang jujur, enak. Suara korek kuping tuh enak, hembusan nafas juga enak. Udah gue stop sampai situ aja. Pokoknya ASMR enak. Oke, ASMR enak. Oke, udah gitu doang. Kita langsung aja lanjut ke kesimpulan. Dimana IEM ini menurut gue adalah IEM bass head terbagus untuk di harga 600-an ribu. Karena bassnya itu penuh, bassnya itu tebel dan enak rasanya, tanpa menutupi suara-suara lain, kayak suara-suara V-shape, kayak tuningan V-shape yang lain, dimana beneran ketutup sampai nggak bisa kedengeran, dimana ketutup sampai detailnya nggak kedengeran. Walaupun
ini nggak punya detail yang sangat bagus. Dia punya detail tuh sangat amat biasa. Sangat amat biasa. Pokoknya teknikalitas dan detail sangat amat biasa di sini. Tapi dia tidak menutupi kayak tudingan V-shape, di mana V-shape tuh ditelan ombak semua gitu suara-suaranya. Oke, jadi gue lupa bilang bahwa IM ini tuh cukup berat untuk di drive. Jadi memerlukan deck, pasti memerlukan deck, suatu deck, oke? Dimana suaranya kalau misalnya tanpa deck, itu suaranya beneran madi, nggak keluar suaranya. Tapi kalau misalnya ada deck, itu aja kurang cukup buat gue kadang-kadang. Ada si YouTuber dari luar, Zios, dia sempet pakai deck apa gitu. Dia baru keluar suara-suaranya katanya. Dan beneran buat gue juga kayak gitu sih. Karena suaranya itu rasanya kayak kurang besar, kurang gede setiap kali gitu pas gue dengerin. Nggak tahu kenapa. Tapi ya itu doang sih. Jadi ini menurut gue IM Bassett yang sangat bagus untuk harganya. Jika lu sampai sekarang masih nyari IM Bassett, jadi ya ambil ini. Dan sampai situ aja video untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton video untuk hari ini. Maaf untuk Bang Sebastian karena gue kelamaan minjem ini. Dan gue nggak tahu sih ntar kedepannya bakal nge-review apa. Ntar palingan gue lihat kalau misalnya gue bisa minjem Moondrop Arya Snow punya temen gue. Atau apalagi ya, ada juga apa sih Moondrop Space Neko Cake, ada juga apa lagi ya, kayaknya cuma itu doang sih, Neko Cake sama Moondrop Arya. Kalau misalnya gue bisa pinjem, gue pinjem. Sama gue udah mulai capek sama mouse ini nih, ini udah double klik parah. Gue pengen ganti, cuman gue males karena nggak gitu worth it untuk ganti mouse switchnya. Cuman ya rada ngeselin, udah mulai nggak tahan gue sama double kliknya. Dan ya sampai situ aja. Thank you udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ya gitu aja, bye bye.